Usaha dakwah ini kata Masya kita ada anugerah yang sangat besar. Satu perkara yang sangat besar diberikan Allah Ta'ala, beramal yang sangat besar mengatasi segala amal. Karena apa yang Ta'ala, usaha dakwah ini langsung Allah berikan kepada umat. Apa dulu umat dulu nggak ada buat dakwah? Ada. Nah, seperti Hawariyun. Nah, Masya Allah, nabinya yang berikan dakwah. Man ansari ilallah. Tapi umat akhir zaman Allah Ta'ala langsung tawarkan ini kerja Pak kepada kita. Saking besarnya mereka mau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah amal yang sangat menyukakan Allah, yang menyenangkan Allah? Adakah amal yang begitu besar, yang bisa menghapuskan dosa yang begitu banyak pun bisa dihapuskan Allah, bahkan letakkan di makam tertinggi, di surga tertinggi letak. Pak malaikat Jibril kepada Nabi membawa surah ini, surah As-Saff, menawarkan kepada umat kerja yang besar. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hayya 'alal falah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. صدق الله. Alhamdulillah Bapak sekalian hadirin orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah ini kata Masya kita ada anugerah yang sangat besar. Satu perkara yang sangat besar diberikan Allah Ta'ala, beramal yang sangat besar mengatasi segala amal. Karena apa yang Ta'ala, usaha dakwah ini langsung Allah berikan kepada umat. Apa dulu umat dulu nggak ada buat dakwah? Ada. Nah, seperti Hawariyun. Nah, Masya Allah, nabinya yang berikan dakwah. Man ansari ilallah. Tapi umat akhir zaman Allah Ta'ala langsung tawarkan ini kerja Pak kepada kita. Saking besarnya hendak. Masya Allah. Jadi Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kamu wahai beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu usaha yang besar yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah Ta'ala langsung tawar. Kenapa ayat ini turunkan hentak? Ulama mengatakan Ta'ala dalam tafsir Pak Ibnu Katsir disebutkan satu kisah yang menyebabkan surah ini ayatnya Allah turunkan, yaitu sahabat-sahabat berkumpul. Sahabat-sahabat telah berkumpul dalam jumlah yang besar di Masjid Nabawi. Mereka mau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah amal yang sangat menyukakan Allah, yang menyenangkan Allah? Adakah amal yang begitu besar,
yang bisa menghapuskan dosa yang begitu banyak pun bisa dihapuskan Allah. Bahkan letakkan di makam tertinggi, di surga tertinggi letak. Sudah dosa banyak minta dihapuskan tanpa hisab pula. Ya, dosa besar banyak dihapuskan tanpa hisab, ditaruhkan tempat tertinggi. Ini kayaknya macam pertanyaannya nyeleneh, Pak. Sehingga sahabat-sahabat nggak berani nanya, tolak-tolakan. Kalau tanya, aku nggak berani. Mas aku. Akhirnya mana? Udah tanya lah. Nanti marah pula Nabi. Masa amal ada nggak amal yang begitu besar? Akhirnya nggak jadi nanya. Saking besarnya amal ini, Pak, takut salah sahabat, datang enggak. Tapi Bapak Sentala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ini pertanyaan sahabat. Ya, Allah Ta'ala mendengar pertanyaan sahabat. Allah hantar Pak malaikat Jibril kepada Nabi membawa surah ini, surah As-Saff. Membawa surah As-Saff, menawarkan kepada umat kerja yang besar. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Masya Allah, maka besar kali. Maka kemarahan Allah, kata ulama ta'ala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Apa? Orang yang tadinya janji-janji mau keluar nggak keluar, ini marah besar Allah. Ya, berhubungan dengan surah tadi. Ada nggak amalnya? Ada, kata Allah. Gimana? Berangkat? Aku nantilah, tangguh dulu lah. Pak, 3 orang sahabat, Pak, tak jadi berangkat. Masya Allah, kemarahan besar dari Allah. Maka lepaskan hadirin untuk kami yang dimuliakan, itu rahmat yang besar. Untuk siapa hadirin ta'ala? Untuk kita, untuk semua umat Nabi SAW, laki-laki dan juga wanita. Ya Pak ya. Kalau enggak nanti telah rugi. Wal asr, selalu bisa baca ayat ini banget. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi, illal ladzina amanu. Siapa yang rugi? Semua manusia rugi. Laki-laki, wanita, kecuali yang beriman dan buat kerja dakwah. Maka Bapak sekalian hadirin ta'ala, Masya Allah, kemarin Pak Masyai kita menghendaki hadirin ta'ala agar rahmat ini, ya Pak ya, bukan hanya untuk kita Pak, untuk laki-laki saja, tapi setiap wanita-wanita di keluarga kita juga dapat rahmat, dapat ganjaran yang besar dari Allah. Subhanallah Pak, satu ketika sahabat membawa jenazah ke masjid, mau disolatkan Nabi, kata Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah, solatkan ya Rasulullah, ini orang pas, orang nggak bagus. Nabi tanya, ada nggak amal dia yang bagus? Gak ada ya Rasulullah, ini orang nggak bagus, pas, mau saya solatkan. Nabi tanya, ada nggak lagi amalnya, amal yang bagus? Gak ada. Ada nggak amal? Satu orang, ya Rasulullah, saya pernah melihat dia berjaga malam 1 kali di jalan Allah. Pernah sekali Pak keluar jalan Allah Ta'ala berjaga malam. Kata Nabi, saya akan sholatkan. Disolatkan Nabi Pak. Bahkan Nabi ambil tanah, lemparkan ke kubur, ya tanda ridhonya Nabi Pak. Kawan-kawan kamu menyatakan kamu ini bukan apa, ahli neraka, bukan orang baik. Aku bersaksi kamu ini orang baik. Sekali Pak. Allah Akbar. Macam mana nenek kita Pak nggak pernah keluar masuro. Ya Pak ya, anak kita, bibi kita, saudara perempuan kita. Maka masyarakat kita menghendaki agar semua mahram kita Pak pernah berangkat di jalan Allah. Sedia insyaallah Pak ya. Kita bawa Pak, nggak ada alasan nggak keluar 3 hari masuro. Dulu iyalah istri saya hamil. Ya karena istri 1 kan, kalau 2, 3 mungkin nggak ada alasan kan. Hamil nggak bisa, tapi bisa anaknya bisa dibawa, anak perempuannya. Ya Pak ya, kalau belum melahirkan, kalau belum menikah sama maknya, kalau sudah menikah boleh Pak izin sama suaminya. Ada neneknya, nenek dari ayah ada, nenek dari minimal sebelum nenek kita meninggal pernah sekali keluar jalan Allah. Sudah insyaallah Pak. Bibinya lagi bisa. Ya Pak ya, 12 mahram di surah An-Nisa 23 itu Pak,
bisa kita bawa keluar di jalan Allah. Maka masih heran Pak nih, kok Mas Turutnya kok nggak maju-maju, nggak nambah-nambah. Ada markas daerah 3 harinya pun belum keluar Pak sampai sekarang. 3 hari belum keluar Pak sampai sekarang. Allahu Akbar. Ya Pak ya, jadi Pak kita bawa mahram kita. Ya Pak ya, siapa saja dan ta'ala yang bisa kita bawa, ibu kita. Ya Pak, ibu kita, kemudian anak perempuan kita. Ya Pak, anak perempuan kita Pak, kalau sudah menikah sama kita boleh, izin sama suami. Tapi kalau belum menikah, mesti sama ibunya. Ya Pak, yang belum menikah mesti sama ibu. Kenapa? Nanti jadi bulan-bulanan, apalagi cantik pula ya. Sama anak saya ya, sama anak direbut-rebut. Ya Pak ya, jadi dia mana mungkin anak campur, anak kecil, anak apa namanya, anak gadis gabung sama oma-oma, dia pun segan juga dan sebagainya. Jadi kalau anak perempuan kita bawa ibu. Ya Pak, tapi kalau janda Pak, ya Pak ya, atau sudah pernah menikah, boleh kita bawa. Ya Pak ya, kemudian saudara perempuan kita. Ya Pak ya, saudara perempuan kita berapa Pak? Yang sudah menikah Pak ya, kalau belum menikah catatan bawa istri. Ya Pak ya, yang belum menikah bawa istri. Saudara perempuan kita, kemudian bibi dari ayah kita, bibi dari ibu kita, kemenakan dari menakan boleh Pak, kemenakan dari ayah kita, kemenakan dari ibu kita. Kemudian saudara susuan. Ya Pak ya, sekarang jarang lagi saudara susuan. Tapi anak saya Pak 3 saudara susuan. Pak ya, 3 ibu susuan. Kenapa? Karena kecil-kecil Pak sudah kita tinggalkan di jalan Allah. Ya Pak ya. Hari ini orang menganggap Pak, Ustaz Lutfi baru negaskan berkali-kali nyusu itu bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab bapak. Walaupun bapaknya juga, tapi bapak yang ngasih makan anak itu. Kalau istrinya nggak ada susu, gimana? Dosa lah istrinya? Bukan. Fa'in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau dia nyusukan anak kamu, kasih upahnya. Cobalah, Allah bilang istri kita Pak nyusukan, kita kasih upahnya. Artinya apa? Bukan tahu kita dari ibunya susunya, atau jadikan susunya kalau nggak ada susunya. Jadi ya kita bawa keluar, dia cari ibu susunya. Ya Pak ya, saudara susuan. Ya Pak ya, bahkan ibu susuan, ibu mertua boleh kita bawa keluar 3 hari masturo. Sedia insyaallah Pak ya. Dan bukan hanya 3 hari Pak, 15 hari, 10 hari pun boleh kita bawa. Ya Pak ya, 40 hari boleh? Boleh. Tapi kalau sudah memenuhi syarat. Ya Pak ya, ada orang mau keluar 15 hari bawa anak. Anaknya sudah pernah keluar berapa kali? Belum pernah, ini mau 15 hari. Anaknya mesti keluar 3 hari 3 kali dulu, baru boleh. Masa kalau mamanya dibuat anaknya, mamanya 3 kali, anaknya langsung lompat 15 hari, mana boleh? Anaknya mau dibayar langsung 15 hari 10 hari, nggak boleh. Tapi anaknya itu mesti keluar 3 hari 3 kali dulu, baru bisa berangkat 10 hari. Paham insyaallah Pak ya? Kemudian untuk 40 hari dia mesti keluar 15 hari dulu, boleh kita bawa 40 hari. Ya Pak, jadi kalau sudah memenuhi syarat, bisa kita bawa 10 hari, bisa kita bawa 15 hari. Ya Pak ya, bisa kita bawa 40 hari. Jadi insyaallah Pak. Siapa yang niat Pak bawa mahramnya insyaallah? Siapa yang sudah pernah bawa neneknya keluar masturo? Belum ada Pak. Tanya Amir sama ini, ada nggak Sumatera Utara bawa neneknya keluar masturo? Belum meninggal nenek. Belum ada. Allahu Akbar. Berarti bapak ini nggak sayang dengan nenek kita nih. Detik-detik terakhir pun nggak mau diselamatkan. Ya, sesaat dia Pak di jalan Allah. Allahu Akbar. Nggak kita pikirkan, ya Pak ya, sesaat dia Pak di jalan Allah lebih baik daripada dunia isinya. 3 hari minimal sebelum nenek kita itu meninggal, pernah dia keluar 3 hari Masya Masya Allah. Ya Pak ya. Jadi insya Allah Pak ya. Siapa yang niat bawa neneknya? Tidak ada lagi nenek. Ya Pak ya.
Masya Allah, ini bawa istri aja. Ya Pak ya, bawa nenek kita, bawa ibu kita. Ya Pak ya, Masya Allah. Maka masih kita menghendaki agar setiap wanita-wanita kenal Pak dengan usaha dapat rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, insyaallah Pak ya. Jadi nggak ada lagi alasan Pak nggak keluar masturo. Kecuali kalau bapak nih lahir dari batu, keluar Pak macam unta Nabi Soleh pula keluar dari batu, nggak ada bapak dan mamanya, nggak ada saudaranya. Memanglah nggak bisa lah, mau kemana lagi? Kawin dulu lah. Ya Pak ya, tapi nggak mungkin di sini ada anak keluar dari batu, paling kundang lah namanya. Insyaallah Pak ya. Jadi kita niat bawa istri kita, insyaallah Pak. Kalau kita nggak bawa Pak, kita nih zolim. Tadi udah terangkan Pak Salman, bab zolim. Ya Pak ya, istri itu pasangan kita Pak. Kita punya mata sepasang, tangan sepasang, kaki sepasang. Ya Pak ya. Dan dia mesti apa Pak? Simetris. Artinya sama kanan kiri. Ya Pak ya. Simetris. Kalau besar sebelah cacat namanya. Tangannya dua tapi besar sebelah. Hidungnya dua lubangnya, tapi satu lubangnya besar sebelah gini. Cacat. Ya Pak ya, kakinya besar. Itu juga bapak keluar di jalan mas enggak? Ini cacat. Ya Pak ya, tidak sempurna dia buat kerja. Sedia insyaallah Pak. Siapa niat bawa mahramnya insyaallah. Ya Pak ya, ini mau jual mas Pak. Jadi kita mau keluarkan jemaah sebanyak-banyaknya. Kemudian entahlah mas saya menghendaki agar setiap rumah Pak di kampung kita ya Pak ya hidup dimasuki jamaah. Ya Pak ya, hidup dengan amal. Ya Pak ya, macam mana Pak cara paling mudah agar di rumah kita, di rumah kampung kita hidup amal? Maka masukkan jamaah di setiap rumah di kampung kita. Ya Pak, itu cara paling mudah menghidupkan amal di rumah-rumah di kampung kita. Ya Pak ya, payah Pak menghidupkan suasana agama di rumah itu payah, menghidupkan amal itu payah. Tapi kalau masuk jamaah ke situ, otomatis ketika itu rumah itu sudah seperti masjid. Ya Pak ya, setan-setan keluar. Ya Pak ya, jin genderuwo, gentayang semua keluar. Masya Allah. Maka diminta masyarakat kita kalau ada jemaah 10 hari. Ya Pak ya, 10 hari masturuh, maka diminta keluar di satu muhalla. Ya Pak ya. Jadi rijalnya di satu masjid, nggak pindah-pindah satu muhalla. Masturuhnya pindah 2 hari sini, 2 hari sini, 3 hari sini, 1 hari sini. Ya Pak ya. Dengan seperti itu, insya Allah satu saat mahala kita semua rumah akan masuk jamaah. Nah, ada yang sudah mengharapkan Pak, insya Allah satu mahala, 10 hari satu mahala. Ada Pak Ambali, Masya Allah. Ada Pak ya, baru satu Pak. Tafsir ada satu mahala 10 hari. Masya Allah, alhamdulillah 2 berarti Pak. Satu mahala Pak 10 hari. Tafsir 1 di DSS 1 Pak, Pantai Labu. Ya Pak ya, kemarin jemaah sebelum salam masuk tempat kita 10 hari. Masya Allah, mau masuk rumah saya, pindah dari saya nggak terima. Kira 10 hari di situ. Kami nusroh, Masya Allah. Dapat Pak 3 rumah baru, 1 jemaah 10 hari. Masya Allah. Ya Pak ya, jadi orang tua kita minta Pak, ini agak diperbanyak jemaah 10 hari keluar satu mahala. Supaya Pak banyak rumah-rumah baru terbuka. Berpikir macam mana? Famili-familinya kan banyak di sekitar mahala itu. Rumah anakku lah, rumah anakku, rumah adikku, rumah ini tuh. Masya Allah. Ya Pak ya, kalau masuk berburu rumah famili kita, masuk di mahala kita. Ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua, ini adik saya, ini saya. Pokoknya masuk di rumah kami semua. Masya Allah. Siapa niat buat insya Allah Pak? Masya Allah. Kemudian cuma 40 hari Pak diminta di satu halakoh saja. Ya Pak ya. Satu halakoh. Kalau ada 4 masjid begini selesai lah. 4 mahala. 4 mahala aja itu. Mahala ini.
Dengan cara seperti ini maka rumah-rumah akan dimasuki jamaah. Ya, nggak ada syarat Pak untuk rumah, nggak ada. Ya, semua rumah boleh dimasuki jamaah. Ya, asal rumahnya itu dihijab. Ya, dihijab, laki-laki dewasa keluar daripada rumah, itikaf di masjid. Dah itu aja. Mau rumahnya dari batu, dari tanah, dari plastik, dari kardus, ya, nggak ada masalah. Masya Allah, mau pintunya satu, pintunya dua, pintunya dari bawah masuknya atau masuk dari atas, ya. Semua rumah bisa dimasuki asal dihijab dan laki-laki dewasa keluar daripada rumah. Ya. Ini syarat yang nggak boleh ditawar-tawar lah. Ada 4 poin awal-awal kerja Masturoh yang diberikan Muhammad Ilyas kepada Mufti Kifayatullah. Ya, ini kata Tuhan kita tidak bisa ditawar-tawar, dikurang-kurangi. Yang pertama tadi keluar dengan mahram. Ditunjukkan sama Mufti. Kata Mufti kalau ini kalian pegang, insya Allah nggak akan terjadi fitnah. Keluar dengan mahramnya. Ya, kemudian hijab dengan sempurna. Laki-laki tidak boleh ada di rumah itu dengan dewasa. Yang keempat, wanita tidak ada program di luar rumah. Permisi mau bawa istri khususi, ini rumah saudaranya, nggak boleh Pak. Permisi bawa istri keluar bentar. Kenapa? Ini semua neneknya, rumah familinya ini, rumah ibunya, nggak boleh. Mereka kita undang. Apalagi mau permisi, mau jalan-jalan ke pantai. Kalau ada jamaah Pak, minta disuruh pulang aja. Ya, jamaah jalan-jalan Pak, nggak program permisi, jalan. Selfie pula istri. Ya, masukkan pula di apa ya? Ada Pak, masih ada Pak jamaah macam itu. Allah. Ya, ini kerja Masturoh Pak, kalau nggak tertib Pak, fitnah yang datang. Bawa HP pula lagi Masturoh. Ya, ada jemaah Pak diusir gara-gara bawa HP dari rumah. Main HP Pak, habis bisa program, HP sampai malam. Rumahnya pun tengok rumah pun nggak peduli main. Akhirnya udahlah ibu besok pulang aja lah. Kalau kayak gini ibu main HP di rumah saya, pulang aja lah besok. Buat diusir Pak. Kenapa? Sampai malam. Tuan rumahnya marah. Allah, Masya Allah. Maka ini Pak tolong diingatkan. Kalau ada jemaah macam ini diingatkan. Supaya nggak jadi diingatkan suruh pulang aja. Supaya minta jalan-jalan dan sebagainya. Allah Akbar. Insyaallah Pak ya, jadi kita niatkan agar setiap rumah, khususnya rumah saudara kita lah. Ya Pak ya, masuk di mahala kita, rumah adik saya, rumah anak saya, rumah saudara saya, udah masuk habis. Semua rumah kita akan masuki. Sedia insyaallah Pak ya. Kemudian ini kita mau ada jur Masturoh. Ya Pak ya, kita mau ada jur Masturoh bulan Februari, mulai awal minggu pertama, minggu ketiga dan keempat. Ya Pak, jadwalnya sudah dibuat. Masya Allah. Maka Allah SWT yang sudah keluar tiga kali Pak, itu diminta hadir jur. Diminta hadir jur. Masya Allah, untuk bisa keluar 10-15 hari. Masya kita mengendaki kemarin untuk jur Masturoh minimal mengeluarkan satu jemaah 40 hari. Pak ya, tadi kita udah musyawarah, sudah minta namanya ya Pak ya, untuk diberangkatkan 40 hari. Ya Pak ya, negeri jauh, minimal 40 hari Pak dalam negeri. Target jur itu mengeluarkan jemaah ke negeri jauh. Ya Pak ya, ke negeri jauh, ke IPB 40 hari. Masya Allah, kalau 10-11 hari itu bunga-bunganya jur. Ya Pak ya, nggak pakai jur itu kita bisa keluarkan jemaah. Jadi ada antara, maka diminta Pak, kita ini semua Masya Allah yang sudah memenuhi syarat ya Pak ya, untuk bisa berangkat di saat jur. Kemudian yang belum memenuhi syarat boleh keluar saat jur, boleh Pak.
Datang sahabat hidayah ya Pak ya, karena kita punya target. Tengok nih Pak, ada markas belum keluar 3 hari Mas Turo, 1 markas halkanya banyak. Masya Allah. Jadi di Jor tuh kita akan kejar ini jemaah 3 hari juga target ya Pak ya, 1 periode 4 jamaah kita keluarkan ya Pak ya, 1 halakoh. Orang-orang yang belum pernah 3 hari, siapa tentu itu nenek kita, yang bawa neneknya, yang bawa bibinya, yang bawa kemenaannya, yang bawa saudaranya, mahram dia, pokoknya dibawa. Disitulah kita berbanyak jamaah-jamaah 3 hari. Datangnya kapan? Datangnya bukan sahur, tapi ketika bayar hidayah ya Pak ya. Jadi jemaah safar tadi sudah dibentuk, nama-namanya sudah dikasih. Maka untuk suksesnya Jor nih Pak, mesti ada jemaah usuli ya Pak ya, jemaah safar. Per markas 1 jemaah 40 hari ya Pak ya, 1 jemaah 40 hari. Nanti untuk tambahannya per titik Jor bolehlah jamaah takaja seminggu atau 10 hari ya Pak ya, per titik Jor. Jadi setiap titik Jor itu ada jamaah usulinya Pak ya, karena kita ini macam mobil-mobil semua nih Pak, kalau nggak disorong nggak jalan. Disorong, kadang disorong Pak, dipijaknya remnya. Tapi jangan berhenti nyorong Pak, sorong terus sampai keluar keringat jagung kita, sampai dia lihat kita, kasihan dia, diangkatnya remnya, dia pun jalan. Pak ya, dipijaknya rem, ada aja alasannya. Ini macam-macam alasannya nggak berangkat. Maka kita buat posko, kita usuli ya Pak ya. Maka kita berharap Pak, Masya Allah, Jor kita ini bisa mengeluarkan 129 jamaah 40 hari Neja, IPB dan dalam negeri. Aminkah insya Allah Pak? Kemudian bisa mengeluarkan 200 jamaah 10-15 hari. Aminkah insya Allah Pak? Dari 10 hari Pak, 1 halqa 1 jamaah saja minimal ya Pak ya. 200 jamaah bukan banyak kali itu Pak. Halqa kita pun ada 200 ya kan, kira-kira 200 kan, 190 200. 1 halqa 1, kadang ada 2 macam batang kuis, macam bisa 2-3 jemaah. Tanjung Merawat kemarin 4 jemaah 10 hari. 200 jamaah Pak, Masya Allah. Ini yang akan kita usahakan. Sedia insya Allah Pak ya. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.